Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya Merianti. Saya Susi Widayanti. Saya Lekola Gamuni. Selanjutnya kami akan menjelaskan fungsi dari komponen CPU. Sebelum lanjut lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Komponen yang pertama adalah casing. Casing adalah rumah bagi perangkat keras utama komputer. Di dalamnya terdapat motherboard dengan prosesor dan memori. Selain sebagai pelindung fisik, casing yang baik juga berfungsi sebagai penyalur panas yang dihasilkan komponen elektronika komputer. Komponen yang kedua adalah motherboard. Fungsi utama motherboard adalah sebagai distributor daya penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Komponen yang ketiga adalah prosesor. Fungsi utama dari prosesor adalah menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasil dari perintah. Prosesor juga berinteraksi dengan komponen lain dalam komputer. Power supply. Power supply adalah perangkat keras yang menyediakan daya listrik ke seluruh komponen dalam sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik. Hard disk. Fungsi hard disk selanjutnya adalah tempat menyimpan berbagai file bagi pengguna. Fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti doc, PDF, MP3, dan lain-lain. LAN card. LAN card memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan, baik melalui kabel Ethernet atau nirkabel Wi-Fi. LAN card memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan seperti komputer lain atau server. RAM. RAM adalah penyimpanan data program aplikasi pada komputer, laptop, hingga smartphone saat perangkat dalam kondisi menyala. Heatsink. Heatsink adalah untuk memberikan perlindungan terhadap handphone dari panas yang berlebihan, memastikan bahwa komponen bekerja dengan optimal. Selanjutnya, baterai CMOS.
menyimpan data waktu dan memberikan listrik pada IC RTC yang menghitung waktu pada motherboard. Selanjutnya yaitu pemasangan DVD-ROM. DVD-ROM berfungsi untuk memproses penyimpanan data dari komputer ke CD. Selanjutnya yaitu memasang kabel SATA. Fungsi utama dari kabel SATA adalah untuk menghubungkan agar dapat mentransfer data dan listrik. Kemudian pemasangan kabel ATA. Fungsi ATA sendiri adalah untuk menghubungkan antara motherboard dengan hard disk dan juga CD-ROM atau DVD-ROM di dalam perangkat komputer. Adapun peralatan yang digunakan yaitu obeng plus dan obeng minus. Pertama-tama siapkan motherboard dan prosesor. Pastikan prosesor yang akan dipasang sesuai dengan soket yang dimiliki oleh motherboard. Yang dilakukan adalah melepaskan penutup soket pada motherboard. Lakukan dengan mengangkat pegangan penutup dan menariknya. Dan meletakkan prosesor dengan posisi yang benar, serta memperhatikan penanda arah pada prosesor. Setelah terpasang, turunkan penutup soket prosesor. Selanjutnya pemasangan baterai CMOS. Pasang baterai CMOS seperti di video. Pastikan baterai CMOS rapat pada motherboard. Selanjutnya adalah pemasangan heatsink. Pasang heatsink di atas prosesor dan pastikan bahwa pegangan kunci di bawah heatsink berada di posisi terbuka. Pastikan semua kait sesuai dengan lubang yang disesuaikan sekitar prosesor. Selanjutnya pemasangan RAM. Sesuaikan posisi RAM dengan sesuai. Dorong RAM ke dalam slot hingga kedua knop di sisi slot terkunci. Begitupun pemasangan ROM. Dorong kedua knop di sisi slot hingga terkunci. Selanjutnya pemasangan motherboard ke casing. Letakkan motherboard di atas stand off yang sesuai di dalam casing stand off. Selanjutnya, pasang sekrup ke lubang-lubang untuk mengamankan motherboard ke stand off. Pastikan motherboard terpasang dengan rapat dan tidak bergoyang. Selanjutnya adalah pemasangan LAN card. Cara pemasangan LAN card hampir sama dengan memasang RAM atau ROM, yaitu ditekan dan memasang baut pada bagian casing. Selanjutnya adalah pemasangan power supply ke dalam casing. Dengan memasangnya di slot yang sesuai, pastikan bahwa kipas pendingin power supply menghadap keluar untuk ventilasi dan posisi yang baik. Dan memasang mengencangkan baut power supply.
Selanjutnya adalah pemasangan hard disk. Posisikan hard disk di slot bagian bawah optical drive. Pastikan hard disk terpasang dengan sesuai pada tempatnya dan memasang baut dengan benar. Selanjutnya, memasang DVD atau optical drive dan mengencangkannya dengan baut. Selanjutnya, memasang kabel power supply, optical drive, dan hard disk. Sambungkan kabel daya dari power supply ke motherboard, DVD atau optical drive, dan hard disk. Pastikan semua kabel terhubung dengan benar dan sesuai dengan penghubungnya.